Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 8 Januari pukul 17:48. Jadi gua mau buat video yang mungkin lu sebagai penonton akan menganggap gua lagi pom-pom. Ya, tapi itu kembali lagi kepada penonton belanja saham. Nah, tercatat ya sejak tahun 2022 sampai sekarang 2025 lah. Gue sebenarnya sempat beberapa kali masuk saham ini, beberapa kali masuk dan keluar saham ini. Gue lupa pastinya berapa, tapi kalau gue tarik paling tidak dalam 3 tahun terakhir, berarti ya dari tahun 2022, itu gue udah 3 kali beli dan 2 kali jual. Berarti ini udah yang ketiga nih. Gue punya barangnya tapi gue belum jual. Dan ini adalah salah satu saham favorit gua pribadi. Nah, kalau lu ngikutin channel belanja saham udah lama atau mungkin lu follow Instagram gua ya Bu, mungkin lu juga udah bisa menebak saham ini apa. Jadi saham ini bukan saham big cap, jadi ini saham Bluebird, PT Bluebird ya, Bluebird Tbk. Ingat gue bilang salah satu saham favorit bukan berarti gua, nah ini nih guys, bukan berarti gua hold selamanya. Bukan berarti gua naik turun nggak terlalu peduli. Meskipun gue katakan saham favorit, salah satu saham favorit ya, gue beberapa kali melakukan jual atau beli. Ya kalau misalkan sahamnya lagi turun, kayak sekarang nih lagi banyak sentimen, ya ada taksi dari, kan sekarang lagi banyak sentimen kan, taksi Vietnam kalau gue nggak salah. Vietnam ya, itu mengancam Bluebird. SANHSM dari Vietnam, gue belum mempelajari dan gue nggak tahu nih bacaannya apa nih, SAMS SM dari Vietnam. Praktis gue yang sering ke Jakarta belum pernah lihat taksi ini sih. Apa memang belum jodohnya kali ya. Tapi terus terang gue belum pernah lihat taksi ini di wilayah Jakarta. Nah, balik lagi ke sini. Bukan berarti gue hold selamanya. Meskipun gue katakan ini salah satu saham favorit. Ketika harganya roboh, biasanya gue beli cicil. Dan ketika sahamnya naik, gue jual. Apalagi kalau gue menemukan saham lain yang posisinya lagi roboh. Padahal si perusahaan gak ada masalah. Nah, jadi kita udah tahu semuanya ya bahwa si saham Bluebird ini, nah ini bisa lihat nih dari udah berapa jauh dia turun. Dia dari angka 2000-an turun. Berarti udah sekitar 20% lebih kalau dari harga tertingginya selama 1 tahun terakhir. Selama 1 tahun terakhir kan berarti di angka 2100-an. Ya sekitar 20, kalau kalau bener-bener beli di sini sih 30%-an minusnya. Nah, kenapa gua beli, jadi mulai cicil beli saham Bluebird ini ya. Yang pertama, jadi ini saham jatuhnya bukan karena kondisi jeroannya jelek, tapi karena ada sentimen negatif. Dan ini belum selesai guys. Kemungkinan dia masih akan roboh lagi. Perusahaannya tidak ada masalah, tapi ada sentimen negatif. Yang kedua, nah, pasti kalau misalkan ngomongin taksi dari luar yang akan menjadi, bukan akan ya, mungkin sudah menjadi saingan dari Bluebird. Mengenai prospek, banyak yang mengatakan mengenai prospek. Nah, kaitannya prospek, Bluebird ini sudah pengalaman dihajar sama Gojek, Gokar, Grab, dan lain-lain. Kenapa dia bisa kenapa bisa sustain sampai saat ini? Pertama, kalau gue ngeliatnya ya, mau adaptasi, mau kompromi. Kedua, mau adaptasi atau mau kompromi ya. Yang kedua, keuangannya solid. Nggak banyak utang, DER-nya rendah. Perusahaan kalau misalkan banyak kewajiban, dia nggak sustain biasanya. Biasanya ya guys ya, dia nggak sustain. Nggak tenang. Lu kalau misalkan pribadi aja banyak hutang, banyak kewajiban, apalagi kewajiban hutang-hutang yang berbahaya, hidupnya nggak tenang. Akhirnya si perusahaan bukannya fokus mengembangkan bisnisnya,
Bukannya fokus ekspansi, tapi fokus bagaimana bisa bertahan dari hutang-hutangnya. Gimana gali lubang, tutup lubang. Nah, Bluebird pernah nggak mengalami masa kegelapan? Pernah. Waktu dihajar sama ini nih. Kalau kita tarik ke 10 tahun belakang. Pernah dia mengalami. Tapi sampai tahun 2025 ini, dia membuktikan bahwa perusahaan mau adaptasi, mau kompromi, mau evaluasi. Contoh-contohnya apa? Contohnya ya, nah ini gua ambil aja nih. Bluebird kan pernah. Bluebird itu salah satu perusahaan yang terkenal sebagai perusahaan taksi. Sebagai perusahaan taksi. Cuman karena mungkin memang dia sudah mengetahui bahwa kita nggak bisa nih terus-terusan mengandalkan taksi. Sehingga si PT Bluebird ini meningkatkan pendapatan non-taksinya. Pendapatan non-taksinya apa? Banyak. Ada Bird mobil, ada bus antar kota antar provinsi, ada layanan untuk pariwisata, dan sebagainya. Dan porsinya pernah gue bahas di video terpisah, semakin lama semakin meningkat, bahkan bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan menyamai pendapatan taksinya. Jadi itu salah satu hal, salah satu kondisi, salah satu perbuatan perusahaan yang kenapa tadi gue katakan mau adaptasi dan mau kompromi. Jadi si Bluebird ini udah dihajar sama sama si udah punya pengalaman dihajar dan itu nggak masalah. Jadi sebenarnya gini guys, dua alasan inilah yang membuat gua akhirnya masuk lagi ke Bluebird. Sekarang harga sahamnya kan ada di angka 1.500 ya. Dia punya EPS, bisa mencatatkan EPS itu 200. Ini pesimis loh guys, optimis harusnya lebih dari ini. Harusnya ya, apalagi di kuartal 4 kemarin mobilisasi masyarakat cukup besar di kuartal 4. Jadi harusnya EPS 200 itu oke. Pesimis lah, harusnya bisa 230 atau 220. Kayak gitu. Jadi DPR-nya itu 50%. Kalau DPR 50% berarti DPS-nya ada di angka 100. Ini dengan catatan EPS-nya 100. Dan kalau misalkan dia membagikan dividen 100 per share, maka yield-nya adalah di angka 6%. Yield-nya ada di angka 6%. Gede nggak? Nggak gede banget. Tapi untuk saham small cap yang saat ini PBV-nya ada di bawah 0,7, menurut gua ini menarik. PR-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 0,7. Kayak gitu guys. Jadi apa yang gua sampaikan ini, ini guys. Jadi gini, apa yang gua sampaikan ini bisa benar atau tidak. Benar atau tidak begini. Bisa nggak taksi dari luar itu mengancam prospek Bluebird ke depannya? Bisa iya, bisa tidak. Makanya untuk lu yang memang mau ikut nyicil beli atau mungkin lu udah nyicil beli duluan, ya tetap lu perhatikan resikonya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi masih melihat bahwa si Bluebird ini karena pernah pengalaman dihajar babak belur oleh ini sebelumnya, dan dia mau adaptasi, mau evaluasi, mau kompromi menggandeng ekosistem Gojek, akhirnya orang jadi tetap menggunakan layanan Bluebird itu sendiri. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.